Aku nggak tahu kalian setuju atau enggak, tapi menurut aku di Indonesia itu sangat amat mudah untuk kita dapetin yang namanya anxious in public daripada kalau di luar negeri. Nah, aku kasih case dulu waktu aku tinggal kurang lebih hampir 1,5 tahun di UK. Dan jadi hari ini tuh aku tuh ke mall ya, tapi aku lupa bawa cash. Dan pas bayar, aku bayar makanan, aku pakai QRIS tuh. Tapi ternyata paket aku habis. Aduh, gue panik. Gue pakai wifi di mall itu, tapi dia connectnya tuh hilang timbul gitu. Terus gue udah panikan di depan kasirnya tuh. Terus, nah ini nih menurut aku yang dari orang Indonesia tuh sangat amat tidak ramah ya dalam hal pak. Gue tuh suka bingung deh, kan kita tuh dikenal sebagai negara yang katanya ramah, tapi masa sih gitu loh. Gue bertanya-tanya, masa sih iya gitu. Gue nggak tahu kita terlihat ramah apakah kepada foreigner aja dan kepada orang Indonesianya sendiri kita nggak seramah itu sebenarnya. Itu sering menjadi pertanyaan di gue sendiri sih. Jadi kayak mukanya tuh kayak irritated gitu loh pas gue nungguin, kayak masih lama kayak gitu loh. Padahal di saat itu gue udah anxious banget, gue udah cemas, aduh gimana nih cara bayarnya gitu loh kan. Gue tanya wifi, kagak ada wifi, padahal wifi-nya ada di list, mungkin gak boleh dipakai kali ya, gue gak ngerti dah tuh. Terus kayak akhirnya gue samperin teman gue, gue ngambil ke bank dulu ya gitu, sorry ya kak tadi udah apa belum gitu. Yang bilang sorry itu kita gitu ya. Gue bandingin kalau kita di luar negeri guys ya, gue kemarin tuh di Inggris, misalnya apa-apa I'm sorry, they always say like that's alright, that's okay, take your time, kayak gitu loh. Baik banget di sana tuh gitu. Terus kedua ya, gue masih belum ada duit nih. Gue mau ngambil duit ke bank gak jadi-jadi. Terus kayak gue tanya dulu, bisa kiris gak nih parkir? Gue bilang, bisa kata orangnya. Oke, bisa kiris, aman, gue terkendali, paket gue udah beli gitu. Pas sampai di sono katanya, tunggu dulu 10 menit baru bisa kiris lah. Hah, gimana maksudnya gitu. Terus kayak gue coba lah, itu cuman bisa beberapa e-wallet aja, dan e-wallet gue tuh kosong. Dan kalau mau top up lagi, bank gue lagi parah deh, pokoknya ribut, kagak bisa gitu loh. Sampai gue kayak aduh gimana ya, gue kalau mau ke bank itu gue udah di parkiran jauh banget. Sampai kayak gue samperin abang-abangnya, ada 2 abang-abang tuh parkirannya. Bang, boleh nggak saya transfer nanti duitnya, saya minta cash gitu. Terus kata dia, nggak bisa kak, nggak bisa kak. Terus ada orang yang nyamperin, bentar ya kak ya. Nggak bisa kak, kata dia, ke bank aja, cenah. Gue kan dengan tahu kenapa gue nanyain begitu, karena memang gue sendiri mungkin punya pemikiran di saat gue memudahkan urusan orang lain itu adalah cara gue juga pengen berdoa kepada Allah di saat gue dalam kesulitan, gue dimudahkan sama Allah gitu loh. Jadi kayak gue tuh percaya hidup itu adalah kamu mendapatkan apa yang kamu lakukan juga. Jadi kalau di saat kamu lakukan hal buruk, itu juga yang gak akan datang ke kamu gitu loh. Nah terjadilah itu, gak dibantuin gue kan. Gue tuh udah 2 kali sampai kayak di tempat si pembayaran itu kan, yang pertama kayak ternyata krisnya nggak bisa, oke gitu. Pas gue ambil duit kan, akhirnya gue ngambil duit tuh ke bank, gue jalan kaki. Kemudian gue balik ucuk-ucuk gitu, aduh di mana lagi ini kertasnya gitu ya. Terus gue balik lagi tuh, muka abangnya kayak so done with me gitu loh. Terus kayak gue anxious lagi tuh, maksud gue cemas gitu kan, aduh gimana nih, udah panas lagi segala macem. Terus ketemulah, dan you know what, ternyata di jaket gue itu ada duit pecahan. Itulah yang terjadi di saat kita cemas ya. Terus gue kayak ya Allah gitu ya, memang kayaknya gue lagi ya dapat apes aja kali ya. Cuman gue beneran kesel banget sama 3 orang deh ya di mall itu pada hari itu. Kayak gue juga ngerasa sebenarnya di Indonesia tuh banyak orang yang nggak suka sama kerjaannya, dan itu tuh resonates gitu loh, kayak kelihatan bagaimana dia bekerja. Dan mau gue kasih tahu lagi, kalau menurut gue, kalau lu mau masa depan lu baik, hidup lu dimudahkan, lu mudahin orang lain, lu baik aja, lu lakuin apa yang lu lakuin saat ini ya. Kerja, walaupun kerjaan itu lu nggak suka, tapi lakuin aja dengan sepenuh hati, karena orang-orang begitu yang bakalan dapat kerjaan yang jauh lebih baik menurut gue gitu loh. Karena orang lain akan secara otomatis ngedoain lu. Kalau lu baik, lu sopan, bener deh, orang bakal doain lu kayak
baik banget ya dia, semoga Tuhan memudahkan dia. Gue selalu sih seperti itu, tapi kayak kalau yang tadi lu asal lu tahu ya, gue sampai doa sama Allah, doanya tuh jelek, dan gue bilang ya Allah maaf ini doa yang jelek, tapi kayak aku kesel banget ya Allah, semoga dua orang itu ya, apalagi yang di parkiran tadi tuh ya, kalau dia mendapatkan kesulitan di hidup dan ada di posisi aku sekarang, tidak ada juga yang membantu dia, karena supaya dia bisa tahu gitu loh rasanya seperti apa. Dan gue percaya banget hidup itu adalah permainan karma ya, maksudnya ini gini deh, gue percaya di saat ada hal jelek terjadi sama gue nggak suka diperlakukan bagaimanapun sama orang misalnya gitu ya, terus gue suka refleksi kan, kenapa sih kayak begitu segala macam. Gue ngelihat diri gue dulu, kayaknya gue dulu juga senyebelin ini deh, kayak gue juga sejahat ini deh, oke kayak gini rasanya, dan gue belajar dari situ untuk gak ngelakuin hal itu juga. So my message today is berbuat baik aja sama orang, permudah orang lain di saat itu masih positif ya, bukan lu permudah orang lain dengan lu ngambil suap, nggak gitu ya ceritanya gitu. Jadi kalau selagi lu masih bisa nolongin, kenapa lu nggak nolongin, karena hidup lu pasti juga akan ditolong dari hal-hal baik yang lu lakuin gitu sih menurut gue. Panjang nih ya, gitu curhat saya di TikTok. Bye bye.